11 Agustus 2025, kami memulai kegiatan praktik kerja lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dengan penuh semangat, kami disambut hangat oleh seluruh staf yang bertugas di sana. Kegiatan diawali dengan pengenalan struktur organisasi, tugas dan fungsi KUA, serta pembagian jadwal kegiatan selama masa PKL. Sambutan tersebut berlangsung hangat, menjadi awal yang baik bagi kami untuk memahami lingkungan kerja yang akan kami jalani di masa nanti. Selama 1 minggu pertama, kami mulai beradaptasi dengan ritme kerja di Kantor Urusan Agama. Kami diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan administrasi seperti membantu proses legalisasi dokumen, pengarsipan berkas, hingga data pada sistem. Salah satu kegiatan yang paling menarik ialah saat kami mendampingi proses pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKah atau yang disebut Sistem Informasi Manajemen Nikah. Dari sini kami belajar bagaimana proses digitalisasi sangat membantu efisiensi dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama. Kami juga berkesempatan untuk menyaksikan langsung proses akad nikah yang dilaksanakan di dalam KUA. Momen tersebut bukan hanya berkesan, tetapi juga memperlihatkan peran penting KUA dalam memastikan jalannya pernikahan sah menurut hukum agama dan negara. Melalui interaksi dengan masyarakat, kami belajar pentingnya komunikasi dengan baik, etika dalam pelayanan publik, serta bagaimana menjaga profesionalitas dalam setiap tugas. Tak hanya belajar soal administrasi, kami juga banyak mendapatkan wawasan dari pegawai KUA. Mereka berbagi pengalaman, tantangan dalam pelayanan, serta nilai-nilai yang menjadi dasar kerja di instansi pemerintah, khususnya di bidang urusan keagamaan. Suasana kerja yang hangat dan terbuka menjadikan minggu pertama ini penuh makna. Kami tidak hanya belajar bekerja, tetapi juga belajar menjadi bagian dari masyarakat yang turut melayani. Memasuki pekan kedua praktik kerja lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling, semangat kami semakin bertambah. Jika di minggu pertama kami fokus terhadap pengenalan dan adaptasi, maka di minggu kedua kami mulai aktif dalam membantu proses pelayanan dan administrasi secara langsung. Kami diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam menangani input data pernikahan ke dalam SIMKah, serta membantu masyarakat dalam memahami persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran nikah. Kegiatan ini mengasah kemampuan komunikasi dan ketelitian kami dalam bekerja. Selain itu, kami juga mulai mendampingi petugas saat melakukan verifikasi data pasangan calon pengantin. Tak kalah pentingnya, kami juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang masih menjadi isu krusial di beberapa wilayah di Kecamatan Nguling. Bersama pihak KUA, kami terlibat dalam penyampaian materi mengenai dampak pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, hingga aspek sosial dan pendidikan. Melalui dialog terbuka dan pendekatan yang ramah, kami mencoba membangun kesadaran di kalangan remaja akan pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang matang, baik secara usia maupun kesiapan mental. Kegiatan ini tidak hanya memberi wawasan bagi peserta sosialisasi, tapi juga bagi kami pribadi. Kami belajar bagaimana menyampaikan pesan edukatif secara efektif, sekaligus berlatih menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Kami percaya pendidikan dan pemahaman sejak dini adalah kunci untuk menciptakan generasi yang lebih siap dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan. Perempuan udah balik, itu dia harus nikah saat itu juga gitu.
Lalu kesiapan mental juga. Kesiapan mental ini nanti dampaknya ke bagaimana suami istri itu bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan mereka, seperti itu. Lalu mayoritas ulama juga sepakat kalau pernikahan itu sebaiknya dilakukan ketika kedua calon mempelai sudah cukup matang. Selanjutnya adalah faktor pernikahan di bawah umur. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini biasanya kayak mungkin bagi beberapa keluarga ada yang ekonominya kurang stabil gitu, terus berpikiran kayak oh ya udah deh aku nikah aja biar semuanya selesai gitu. Padahal nikah itu bukan solusi ya. Nikah itu malah bisa jadi kayak problem tambahan di hidup kalian gitu loh. Jadi bukan berarti menikah itu oh terus semua masalah hidupnya selesai gitu, enggak. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan ini lebih ke mungkin ada yang kalian semua ini pada pengen lanjut ke perguruan tinggi atau enggak? Oh ya, sama pendidikan. Yang ketiga ada pengaruh budaya dan tradisi. Nah ini yang agak susah ya. Soalnya emang banyak yang masih berpikiran kayak misal umur 25 atau 26 ke atas belum nikah gitu, terus dibilang kayak oh perawan tua atau gimana gitu, masih banyak ya dengar kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan masalah, oke? Yang penting adalah kesiapan fisik dan mental kalian. Yang keempat ada tekanan keluarga dan lingkungan. Nah ini nyambung ke poin nomor 3 yang pengaruh budaya dan tradisi ini. Jadi kadang ada yang orang tuanya pingin anaknya cepet nikah, kayak udah dijodohin dari umur 9 tahun, 12 di sini banyak. Atau oke. Tolong diperhatikan serius ya. Nanti saya tanya lagi tentang hal yang sama, nggak sulit-sulit. Jadi materi ini nanti akan saya tanyakan lagi dan dapat pulpen. Oke ya? Jadi nggak di luar itu biar gampang. Lanjut ya. Yang poin kelima ada kehamilan di luar nikah. Nah ini yang bahaya. Ini ya. Jadi kayak ya pacaran tuh nggak apa-apa banget, tapi kalian juga mungkin ya, tapi biasanya di masa-masa kayak gini adalah yang agak-agak gitu ya. Memasuki minggu ketiga, kegiatan praktik kerja lapangan di kantor urusan agama Kecamatan Nguling. Kami mulai merasakan ritme kerja yang semakin akrab dan tertata. Pengalaman yang kami peroleh di minggu-minggu sebelumnya menjadi bekal penting untuk melanjutkan peran kami dengan lebih percaya diri dan mandiri. Pada minggu ketiga ini, kami diberikan kepercayaan yang lebih besar dalam membantu pelayanan publik secara langsung. Kami mulai menangani alur pendaftaran nikah dari awal, mulai dari pemeriksaan berkas, input data ke sistem SIMKAH, hingga pembuatan jadwal akad nikah. Tentu saja, semua proses ini tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan staf KUA yang senantiasa membimbing kami dengan sabar dan juga teliti. Kami juga terlibat dalam kegiatan pendampingan masyarakat dan kunjungan ke lokasi akad nikah yang diselenggarakan di kantor KUA ataupun di luar kantor KUA. Dari kegiatan ini, kami semakin memahami bahwa pelayanan KUA tidak terbatas di dalam kantor, tetapi juga aktif menjangkau langsung ke masyarakat. Pengalaman turun langsung ini menjadi pelajaran penting bagi kami tentang fleksibilitas, tanggung jawab, dan pentingnya membawa sikap profesional dalam setiap situasi. Menjelang akhir minggu ketiga, kami mulai menyusun laporan sementara dan mendokumentasikan semua kegiatan yang telah kami lakukan. Kegiatan ini menjadi momen refleksi tentang apa yang telah kami pelajari, apa yang kami masih perlukan, dan bagaimana kami bisa memberikan kontribusi yang lebih besar di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita minggu sudah kita lalui bersama rekan-rekan mahasiswa dari Winsa. Alhamdulillah dalam 3 minggu ini insya Allah kita tetap
terasa sehingga kami pun kayak seakan-akan merasa kehilangan karena begitu banyak kesan dan pesan yang kami dapatkan selaku sebab daripada dakwah. Semoga kedepannya adik-adik yang ada di sini selama 3 minggu ini mendapat ilmu yang manfaat dan barokah untuk kehidupan dan bekal kehidupan yang akan datang. Dan semoga sukses selalu apa yang kalian tambahkan dan kami cita-citakan dilakukan. Kemudian kesan-kesan dari saya yang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama mereka atau teman-teman mahasiswa yang ada di yang melaksanakan PKL di Kabupaten Matamuling sangat lama dan juga bisa berbaur dengan kita yang ada di sini sehingga mampu dan membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di KUA. Semoga mereka mahasiswa yang PKL di KUA Muling dengan ilmu yang didapat selama mereka di sini bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.